Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 47, Alasan Hailey. Hailey mendorong Jordan sekuat tenaga sebelum membuka pintu untuk pergi. Begitu Hailey membuka pintu, ia terkejut mendapati Victoria berdiri tepat di luar. Nona Clarke. Dalam pertemuan mereka sebelumnya, Victoria menamparkan wajah Hailey dengan keras. Meskipun Hailey sangat cemburu dan kesal terhadap Victoria, dia sekarang berada di kantor perusahaan tempat Victoria bekerja. Selain itu, mereka akan sering bekerja sama di masa mendatang. Sebagai anggota keluarga bergengsi, Hailey cukup bijaksana untuk fokus pada gambaran yang lebih besar. Nona Camden. Victoria mengangguk pada Hailey sambil tersenyum. Setelah menyapa dengan sederhana, Hailey pergi dengan sangat cepat. Di sisi lain, Jordan menggenggam kontrak itu erat-erat di tangannya, seolah-olah ia mencoba merobeknya. Jordan selalu berpikir bahwa dia tidak akan peduli lagi pada Hailey karena mereka sudah bercerai. Akan tetapi, saat dia mendengar dia mengatakan akan makan bersama Tyler tadi, dia tetap merasa agak tidak nyaman. Victoria berusaha untuk merebut hati Jordan, yang hanya sedikit orang tahu bahwa dia adalah seorang Taipan, dan karena itu dia berusaha menggunakan kedudukannya yang menguntungkan sebagai bawahan dekat Jordan demi keuntungannya. Karena mantan istri Jordan datang menemuinya hari ini, Victoria tentu ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Ketika melihat betapa kesalnya Jordan, Victoria tahu bahwa Jordan pasti masih menyimpan perasaan yang kuat terhadap mantan istrinya. Ia memperkirakan bahwa mungkin akan sulit baginya untuk memanfaatkan dan mengganggu mereka dalam waktu dekat. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk menaklukkan hati Jordan. Victoria berkata, jika Hailey Camden membuatmu marah, kamu bisa merobek kontraknya dan memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Camden. Jordan perlahan-lahan melonggarkan cengkeramannya pada kontrak dan berkata, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Victoria tahu bahwa Jordan adalah pria yang selalu menepati janjinya dan menganggap serius janjinya, yang juga merupakan salah satu sifat yang ia kagumi darinya. Tuan Stelle, saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda dengannya. Anda tahu betapa saya suka makanan, dan saya selalu penasaran dengan restoran yang bagus. Di mana restoran yang Anda sebutkan tadi? Bisakah Anda mengantar saya ke sana? Victoria ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Jordan saat dia sedang kesal dengan Hailey. Dia tahu Jordan pasti tidak akan menolaknya jika dia mengajaknya makan di saat seperti ini. Setelah berkencan dengan banyak pria, Victoria telah lama memperoleh cukup pengalaman dalam berurusan dengan mereka dan memenangkan hati mereka. Dia tahu bahwa semua pria itu impulsif dan pendendam. Karena Hailey berani mengatakan bahwa dia akan makan bersama pria lain, Victoria yakin bahwa Jordan pasti akan menemukan wanita lain untuk menemaninya makan. Benar saja, tebakan Victoria benar. Aku akan mengantarmu ke sana, kata Jordan perlahan. 1,5 jam kemudian, keduanya tiba di jalan yang relatif terpencil di pinggiran kota, yang bersih dan lebar dengan sangat sedikit orang. Ada banyak tempat parkir kosong di sepanjang pinggir jalan, jadi mereka berhasil memarkir mobil segera setelah tiba. Setelah turun, Jordan bertanya, ini bukan restoran bintang 5. Ini hanya restoran biasa. Saya khawatir Anda tidak akan menyukai makanan di sini. Victoria berkata dengan senyum berseri-seri, harga tidak menentukan kelezatan makanan. Saya sangat menikmati makanan kaki lima seperti hotdog yang harganya beberapa dolar per buah. Tuan Stelle, saya bukan anak manja yang hanya suka makan di tempat mahal. Jordan tersenyum. Ia dapat melihat bahwa agar berhasil, Victoria mengandalkan bakatnya sendiri dan bukan keluarganya, dan ia menduga bahwa Victoria pasti telah mengalami banyak kesulitan. Dia memang berbeda dari kebanyakan wanita cantik dan kaya. Ketika mereka berjalan menuju restoran bersama, Victoria tiba-tiba memegang tangan Jordan. Maaf, Tuan Stelle, ada genangan air besar di pintu masuk, saya khawatir, Victoria menjelaskan. Oh. Jordan merasa tidak baik jika menolaknya, jadi dia memegang tangannya juga, dan mereka berjalan memasuki restoran bersama-sama seperti sepasang kekasih. Jordan berpikir dalam hati, selama 3 tahun terakhir, aku berusaha masuk ke restoran ini dengan Hailey, bergandengan tangan, tetapi dia menolak untuk membiarkanku memegang tangannya setiap saat. Hari ini, akhirnya aku tahu bagaimana rasanya memegang tangannya. Jordan bukanlah seorang santo, melainkan seorang pria biasa yang juga memiliki perasaan. Tentu saja, ia ingin memiliki Hailey, terutama karena Hailey begitu cantik dan merupakan istri sahnya. Jordan berharap ia bisa memiliki Hailey, tetapi kenyataannya Tyler pun pernah dekat dengan Hailey sebelumnya, tetapi Jordan tidak pernah punya kesempatan. Tuan Stelle, Anda menyakiti saya, Victoria mengingatkan. Ternyata Jordan memegang tangan Victoria begitu erat hingga membuatnya kesakitan. Jordan buru-buru tersadar dari lamunannya dan meminta maaf. Victoria, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja saat kita tidak di kantor.
Setelah memasuki restoran, Jordan memesan hidangan khas, mie ayam, dan beberapa hidangan lainnya. Mereka kemudian duduk. Setelah duduk, Victoria menyadari bahwa Jordan tetap diam dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ia bertanya, "Jordan, apa yang ada dalam pikiranmu? Sepertinya kamu sedang tidak enak badan." Jordan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan berkata, "Tidak apa-apa." Sambil menyeruput air, Jordan memandang keluar jendela. Ia berpikir, Hailey Camden seharusnya menikmati makan malam dengan cahaya lilin bersama si bajingan Tyler Collins. Ya. Mungkin aku harus meminta Pablo untuk menghancurkan penis Tyler Collins. Jordan memang sempat terpikir untuk berbuat demikian, namun yang salah adalah Hailey, dan kalaupun ia tidak selingkuh dengan Tyler, ia pasti selingkuh dengan laki-laki lain. Ketika seorang wanita memutuskan untuk tidak setia kepada suaminya, dia tidak dapat dihentikan. Di cabang Starbucks di pusat perbelanjaan tertentu di pusat kota Orlando. "Rachel, aku di sini." Hailey duduk di dekat jendela, dan dia melambai pada sahabatnya, Rachel Quinn. Dia tidak benar-benar mengajak Tyler makan di luar, dan dia hanya mengatakan hal itu kepada Jordan karena dia ingin mengejeknya. Rachel tidak datang sendirian. Ada seorang pemuda tampan di sampingnya yang usianya sekitar 20 tahun. Dengan tinggi lebih dari 1,8 meter, dia ramah dan sama gagahnya dengan selebriti pria muda terpanas. Rachel berpegangan pada lengannya sambil berjalan mendekat. "Ini Hailey." Rachel duduk dan memperkenalkan Hailey kepada si tampan itu. Dia sangat sopan saat menyapa, "Senang bertemu denganmu, Hailey." Hailey membalas sapaan itu dengan senyuman, "Halo, tampan." Setelah itu, Rachel memerintahkannya, "Ambilkan aku kopi dan setelah itu, pergilah berbelanja di sini atau semacamnya. Aku akan meneleponmu lagi setelah kita selesai mengobrol." Baiklah, dia setuju dan pergi dengan patuh. Hal itu membuat Hailey iri. Ia bertanya, "Rachel, siapa pemuda tampan ini? Apakah kamu baru mengenalnya baru-baru ini? Apakah kamu pernah tidur dengannya?" Rachel mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan berkata dengan puas, "Tentu saja aku punya." Hailey berkata, "Kamu benar-benar hebat. Ini adalah orang ketiga yang pernah kamu tiduri sejak kamu menikah, kan?" Rachel mengulurkan 4 jarinya.